Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini para tokoh kita, para pengurus DKM, Bapak Haji, semuanya tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi desa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan, Allah ridhai, Allah mudahkan segala urusannya, Allah tambah rezekinya, panjangkan umurnya insyaallah. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Pagi yang kesekian kalinya kembali Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita. Allah berikan karunia yang luar biasa, dimudahkan untuk bersama-sama memakmurkan masjid kita, menunaikan salat subuh berjamaah, lalu kita akan lanjutkan dengan ta'lim ya, yang merupakan amalan andalan ya, amalan istimewa ya, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua niat langkah hadir kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya sebagai amal soleh. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya, kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sudah mengkaji sirah nabawiyah tentang berhijrah ya. Yang paling akhir banget diceritakan bagaimana para sahabat itu saking rindunya kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi, ketika mereka sudah dengar bahwa Nabi Muhammad sudah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya. Karena zaman dulu itu ya orang nggak bisa tahu informasi, hanya dengar bahwa oh Nabi Muhammad sudah berangkat ke Madinah, sehingga orang itu nggak bisa memprediksi ini kira-kira hari apa, jam berapa, ini nggak tahu. Belum ada telepon, belum ada HP ya. Sampai mereka itu setiap pagi dia keluar ke pinggir kota Madinah untuk nunggu. Pagi nunggu, dan mereka nggak pulang-pulang kecuali kalau sudah panas banget itu baru mereka pulang. Itu tiap hari. Nah, sampai akhirnya ada salah satu orang Yahudi yang manjat ya, ada yang mengatakan manjat pohon kurma, ada yang manjat ke tempat yang tinggi, ngelihat ada tiga atau empat tuh putih-putih. Nah, bahwa mereka sudah kelihatan ya Nabi Muhammad dan rombongannya yang hijrah itu. Akhirnya si orang Yahudi ini ya mau tidak mau mengabarkan. Beliau mengatakan hadza jaddukum allati tantadhirunahu. Itu tokoh kalian atau kakek kalian atau maksudnya pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Begitu dengar ada informasi itu langsung yang tadi sudah pulang dia pun keluar semua berhamburan.
Semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Begitulah ya gambaran betapa Nabi Muhammad begitu dicintai, begitu dirindukan oleh penduduk Madinah. Sementara waktu di Mekah ini orang-orang kafir Quraisy itu begitu membencinya, begitu memusuhinya, begitu kejinya memfitnah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sesampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah, sudah ketemu dengan mereka, disambut, ya. Kemudian dipersilahkan, masing-masing menawarkan agar Nabi Muhammad mau tinggal bersama mereka. Tapi Nabi Muhammad selalu punya alasan. Beliau ketika ditawari, ayo Nabi Muhammad tinggal sini saja bersama kami. Kata Nabi Muhammad, kata khalli sabilaha fa innaha ma'murah. Beliau mengatakan, biarkan nih onta mau di mana, ini ada yang mengendalikan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau menyakiti perasaan mereka. Kalau dia mengatakan begini begitu, nanti takut yang iri, yang lain pada iri. Jadi Muhammad apa? Alasannya udah biarkan nih onta mau berjalan sampai di mana, nanti di situ berhenti, berarti disitulah kami akan tinggal. Akhirnya berhentilah di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu beliau tinggal di situ, ya kan? Singgah sementara di rumah beliau sambil nunggu dibangun masjid, dibangun rumah, kemudian baru tinggal di tempat itu di Masjid Nabawi. Setelah selesai masjid juga beliau membuat kamar untuk rumah beliau. Jadi begitulah kesederhanaan baginda Muhammad SAW. Yang diprioritaskan ya adalah bagaimana sebelum dia punya rumah sudah membangun masjid. Bahkan waktu singgah saja, singgah sementara untuk beberapa malam atau beberapa hari pun. Jadi sampainya itu beliau di pinggiran kota Madinah di Kuba. Di Kuba itu Nabi Muhammad juga SAW sudah membangun masjid. Padahal beliau tidak akan tinggal di situ selamanya, tapi saking pentingnya ibadah ya, sebelum membangun yang lain-lain itu dibangunlah la masjidun ussisa ala taqwa, yaitu Masjid Kuba, ya kan. Baru setelah selesai itu kemudian beliau masih pindah lagi ke kota Madinah, ke tengah kotanya itu yang sekarang Masjidin Nabawi. Jadi gambaran betapa Nabi Muhammad SAW begitu bersungguh-sungguh memprioritaskan membangun masjid, tempat ibadah terlebih dahulu. Terus setelah Nabi Muhammad SAW nanti membangun masjid, para ulama menyebutkan salah satu upaya yang sangat strategis untuk membuat masyarakat atau membangun masyarakat adalah ya tentu saja tempat ibadahnya. Para ulama menyebutkan ada 3 hal yang sangat penting yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka membangun masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi, masyarakat yang baik, masyarakat yang berbudaya, disebut masyarakat madani. Yang ada di kota Madinah itu, para ulama menyebutkan 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid tadi. Baik Masjid Kuba, kemudian Masjidin Nabawi. Nanti yang kedua, langkah strategis yang kedua adalah Nabi Muhammad melakukan mu'akhah. Al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar. Yaitu melakukan upaya mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ini dianggap sebagai langkah strategis sekali untuk membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang modern, yang berperadaban tinggi, yang baik gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu aqdul mitsaq, yaitu membuat perjanjian, aturan atau mungkin bahasa kerennya ya perundang-undangan atau SOP. Sehingga para ulama mengatakan sebetulnya ketika kita berada dimanapun, ketika kita ingin mempunyai masyarakat yang baik itu minimal harus ada 3 pilar ini. Jadi ukuran sebuah masyarakat baik atau tidak apabila 3 hal ini baik maka insya Allah. Yang pertama apa? Sarana ibadahnya. Kalau ada orang di situ punya sarana ibadah yang bagus, lalu masyarakatnya juga masyarakat yang religi. Yang religi itu maksudnya ya masyarakat yang dekat dengan Allah, ibadahnya bagus itu udah ciri pertama bahwa itu masyarakat yang baik.
Yang kedua adalah adanya apa? Persaudaraan yang kuat antar mereka. Persaudaraan, ikatan kekeluargaan, persaudaraan yang kuat. Jadi kalau masyarakatnya di situ cekcok terus itu ya, antara satu dengan yang lain tidak rukun ya, ya tidak akan terbangun masyarakat yang madani. Makanya Nabi Muhammad SAW pun setelah beliau itu mengarahkan kepada para sahabat untuk membangun masjid, selesai itu kemudian apa? Melakukan al-mu'akhah, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansar. Jadi kalau ada sebuah masyarakat ya, ibadahnya bagus, kemudian persaudaraannya bagus. Lalu apa yang ketiga? Ada aturan yang jelas antara satu dengan yang lain itu diikat dengan apa? Dengan aturan-aturan, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Artinya masyarakat yang taat kepada aturan, ya kan? Jadi ketika ada tiga hal ini dalam sebuah masyarakat, berarti itu masyarakat yang baik. Ibadahnya bagus, persaudaraan dan kerukunannya bagus, masyarakatnya taat dengan aturan, itu sudah. Itu masyarakat yang berbudaya. Dan itu tiga-tiganya ya harus kita upayakan kan. Bagaimana supaya masyarakatnya religi harus ya ada tempat ibadahnya, kayak kita di sini ada kajian-kajiannya, masyarakat diajar untuk ya kesadaran untuk membangun apa? Kesadaran beragama kan. Kemudian setelah itu ya ada upaya-upaya untuk supaya mereka itu rukun ya. Ada paguyubannya apa yang kira-kira mereka itu apa? Jadi dekat satu dengan lain, terjadi interaksi yang aktif ya. Terus yang ketiga tadi harus dibuat aturan taat ya. Kalau kita kan aturan ada yang dibuat oleh secara lokal, mungkin kesepakatan di antara kita, ada aturan yang sifatnya global, itu aturan dari pemerintah atau dari hukum yang ada. Jadi kisah ceritanya bahwa yang pertama Nabi Muhammad SAW setelah datang, kemudian beliau membangun masjid, baik Masjid Quba maupun Masjid Nabawi. Nah, sekarang langkah yang kedua, tadi langkah strategi yang kedua setelah baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah adalah melakukan al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Yaitu melakukan bukan akad sebetulnya ya, melakukan bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Orang muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi hajaro yuhajiru, muhajir. Muhajir itu orang yang berhijrah. Orang-orang yang pindah dari kota Mekah, terus pindah tinggal di Madinah, itu disebut dengan orang muhajirin. Mereka tentu orang-orang yang ya, tidak biasa dengan kehidupan di Madinah. Mungkin dulunya waktu di sananya dia biasa berdagang, ya kan, keahliannya berdagang. Ya bagaimana kalau di tempat baru ya, modalnya nggak ada, ya belum tahu bagaimana suasana pasarnya, ya mereka itu kesulitan. Kemudian mereka juga kebanyakan ada yang nggak bawa keluarga. Kalau keluarganya belum muslim ya nggak mau diajak, ya sudah mereka hijrah tanpa ada keluarga, ya kan. Juga nggak membawa bekal. Bekal apa? Karena perjalanan jauh kayak gitu ya, yang sebisanya nanti bahas seberapa dibawakan ya, juga untuk perjalanan juga untuk bekalnya juga habis gitu kan. Sehingga mereka itu betul-betul dalam keadaan kesulitan, nggak punya orang-orang yang kenal, ya kan, nggak punya keluarga, nggak punya bekal itu. Nah, sementara orang Ansor itu siapa? Orang Ansor itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, penduduk Madinah asli, disebut Ansor. Ansor itu dari kata-kata Nasara yang suruh, artinya menolong. Nasir. Nasir itu jamanya Ansor. Ansor itu artinya orang yang menolong. Kenapa? Karena mereka posisinya sebagai orang yang menyambut, menolong, membantu kepada para muhajirin. Nah, orang Ansor itu sendiri sebetulnya juga punya potensi untuk konflik. Karena orang Ansor itu dulunya ada dua suku yang besar di Madinah, ada suku Aus dan Khazraj. Itu sebelum pada masuk Islam, mereka itu
ya sudah menjadi musuh bebuyutan. Sehingga sebetulnya orang-orang Ansor itu sendiri juga disebutkan di sini, ya masyarakat yang rawan terjadi konflik. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW memandang ini, Masya Allah, ini kalau dibiarkan, nggak ada upaya-upaya khusus, ini bermasalah. Orang-orang Mekahnya juga dalam kesulitan karena dia menghadapi suasana baru, keadaan baru. Orang Ansor sendiri juga, mereka itu punya potensi orang yang suka berkonflik. Maka Nabi Muhammad SAW bagaimana supaya masyarakat ini menjadi satu antara orang muhajirin dengan orang Ansor ini yang memang sudah diikat dengan ikatan agama, akidah. Jadi kalau kata Al-Quran gimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan persaudaraan dalam keimanan ini persaudaraan yang sangat erat sebetulnya. Kata Rasulullah SAW, al-muslim ma'al muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu muslim yang lain dengan satu orang muslim dengan muslim yang lain itu hendaknya seperti satu bangunan yang saling menopang. Dalam hadis lain, perumpamaan orang mukmin di dalam bersaudara dan dalam berkasih sayang seperti satu anggota tubuh. Apabila ada bagian yang sakit, maka bagian yang lain ikut merasakannya. Dia ikut demam dan tidak bisa tidur, ya kan? Jadi memang hukum asalnya bahwa mereka itu sesudah mengucapkan kalimat syahadat, mereka sudah bersaudara. Tapi Nabi Muhammad itu menginginkan bukan sekedar itu, lebih dari itu, dipersaudarakan lagi. Maka disebutkan dipilihlah sekitar 90 orang. 90 orang ini hanya untuk simbolnya. Atau Nabi Muhammad pilih yang pentolan-pentolan yang kira-kira nanti ini punya potensi khusus setelah dipersaudarakan gitu ya. Jadi dipilihlah 90 orang. Ada yang mengatakan 100 orang. 90 orang itu yang 45 orang dari kalangan Ansar, penduduk asli, yang 45 orang al-muhajirin, pendatang. Nah, ini bagusnya kita juga begitu nih, orang yang dari kampung-kampung itu ketika masuk ke dalam satu wilayah baru, ya udah kita harus baik-baik, silaturahim, baik-baikan. Kita kan merasa kita itu gak ada kerabat keluarga di sini, ya sudah, kita harus baik seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup hanya bersaudara berdasarkan akidah yang memang sudah otomatis itu. Tapi Nabi Muhammad ingin lebih. Mereka itu dipasang-pasangan. Dari 45 orang Ansor, 45 orang Muhajirin itu dipasangkan. Namanya apa tadi? Al-Mu'akhah. Mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Nah, mereka dipersaudarakan, fulan kamu bersaudara dengan ini, fulan kamu dengan ini, terus begitu ya. Nah, di sini sebutkan begitu. Jadi setelah itu ternyata Masya Allah ya, karena memang ini adalah ya Rasulullah SAW sebagai Nabi ya, yang punya mukjizat ya, punya cara bagaimana untuk mempersatukan mereka itu efektif sekali, sampai dikatakan dalam Al-Quran itu surat Al-Hasr digambarkan orang-orang Ansor itu begitu itharnya, begitu memprioritaskannya saudara-saudaranya dari orang al-muhajirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang telah menempati kota, yang maksudnya kota Madinah, dan beriman sebelum orang-orang muhajirin datang. Jadi orang-orang Ansar maksudnya nih. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini mungkin yang berbeda ya. Biasanya ini umumnya orang kalau ada pendatang baru, apalagi itu kelihatan lebih sukses, itu orang itu penduduk aslinya itu pasti apa? Iri. Tapi inilah kehebatan, makanya dipuji sama Allah. Orang-orang Ansor itu ternyata yang telah terlebih dahulu memang penduduk di situ itu, ketika dengar kabar atau saudara-saudaranya datang ke situ, Pak, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai semua orang-orang yang berhijrah.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansor ini tidak didapati di dalam hati mereka rasa iri mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Ya sudah, enak banget lo datang sini, udah mungkin kayak gitu. Pokoknya betul-betul ingin membantu bagaimana ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan orang-orang Ansor itu bersikap ithar ala anfusihim, atas diri mereka. Ithar itu adalah sikap mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam urusan apa? Dalam urusan kesenangan, urusan fasilitas, urusan kehidupan dunia ini. Bukan urusan akhirat, agama, ya kan? Kalau ihtar dalam urusan akhirat itu enggak benar, mamanya orang mau berinfak atau taruhlah orang mau sholat, kita nggak boleh isar maunya, ya udah kamu yang di sop paling depan gitu ya. Ya udah kamu aja, saya nggak usah, nggak kayak gitu. Karena ini urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, urusan agama itu apa? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah dan surga. Jadi kalau untuk kebaikan ngaji, kemudian cari sop yang paling depan, dan berbagai macam amal soleh itu ya kita nggak boleh isar, dalam artinya udah kamu aja, saya nggak usah, nggak kayak gitu. Karena urusan akhirat. Tapi yang dimaksud ithar ini adalah urusan dunia. Jadi mereka orang-orang Ansor itu lebih mementingkan untuk saudara-saudaranya orang-orang muhajirin daripada untuk diri sendiri. Disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri orang-orang Ansor bihim ya terhadap mereka itu khasasah, dia masih membutuhkan. Jadi walaupun mereka itu sebetulnya juga butuh gitu, tapi demi untuk saudara-saudaranya orang muhajirin dia ngalah. Itu namanya ihtar. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun yang Allah pelihara, Allah jaga dari kekikiran jiwanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ini gambaran bagaimana orang-orang Ansor itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala karena orang Ansor ini begitu baiknya. Dan itu ternyata kalau kita perhatikan sampai sekarang pun ya. Orang-orang yang sering melakukan haji atau umroh, yang paham bagaimana, apalagi yang pernah tinggal di Mekah atau di Madinah, itu akan merasakan masyarakat Madinah dengan masyarakat Mekah itu beda ya. Masyarakat Madinah itu lebih lembut, lebih baik ya sikapnya ya. Masyarakat masing-masing punya kekhasan. Ya secara umum itu tentu tidak semua ya, tapi secara umum itu begitu, bahwa orang Madinah itu memang lebih baik. Makanya Allah SWT di dalam Al-Quran juga Allah puji ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi orang-orang itu betul-betul mereka itu betul memprioritaskan karena saking baiknya mereka sangat mencintai saudara-saudaranya. Kita lanjutkan di sini. Ja'al muhajiruna ilal madinati wa qad taraku khalfahum ahlahum wa amwalahum walakin wajadu minal ansar ma yukhaffifu anhum wat'al gharbati wal faqati. Faqad tasabaqal ansaru ilal badli hatta aradu ala Rasulullah sallallahu an yuqsimu bainahum wa bainal muhajirin an-nakhla. Disebutkan ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, sedangkan mereka sudah meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, tapi mereka ternyata setelah sampai di Madinah mendapati orang-orang Ansor telah meringankan beban mereka, beban karena keasingan dan beban karena kesulitan. Ya, mesti setiap orang yang datang di wilayah baru, tempat baru, mesti ada sesuatu yang asing, ada yang aneh. Sementara mereka juga banyak kesulitan-kesulitan. Tapi dengan sikap orang Ansor yang ihtar tadi, hilanglah itu.
kesulitan-kesulitan ya kan. Sampai orang-orang Ansor ini digambarkan berlomba-lomba ingin menyerahkan bantuan atau ingin membantu saudara-saudaranya. Sampai mereka menawarkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW agar baginda membagi di antara mereka dan antara orang-orang muhajirin an-nakhla, kurmanya yang punya kebun. Wahai baginda, nggak apa-apa baginda, silakan baginda bagi sebagian untuk kami orang-orang Ansor, separohnya untuk orang-orang muhajirin. Saking baiknya gitu orang-orang. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika beliau disuruh untuk membagi, terus kata Nabi Muhammad SAW menjawab, la taqaffawna al-mu'nata wa tasyarakuna fit tamar. Ya enggak usah begitu. Sekarang ya ini apa? Kalian rawat itu kebunnya atau kurmanya, nanti hasilnya dibagi kepada mereka. Saking seperti itu. Atau ada lagi cerita di sini min madzahiril ukhuwah al-'azimah, di antara contoh nyata dari sikap ukhuwah, sikap persaudaraan yang sangat agung. Marwahu Anas bin Malik, apa yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Tentang siapa? Tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi dari 90 orang itu, 45 orang Ansor, 45 orang Muhajirin, itu di antara mereka ada 2 orang yang hebat sekali. Yang dari orang Muhajirin itu namanya Abdurrahman bin Auf, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ini dua-duanya tokoh. Abdurrahman bin Auf ini juga orang yang sukses, orang yang hebat ketika di Mekah. Kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi' ini juga tokoh yang sukses di Madinah. Nabi Muhammad SAW cara menjodohkan, cara memasangkan, mempersaudarakan juga dilihat ya, nggak sembarang. Karena kalau orang dipersaudarakan dengan tidak seimbang ya, cara berpikirnya, cara pandangnya, pendidikannya atau kuasanya, itu juga susah penyesuaiannya. Makanya Muhammad SAW pilihlah Abdurrahman bin Auf, ini orang hebat juga di Mekah, dipasangkan, dipersaudarakan dengan apa? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Ar-Rabi' setelah bersaudarakan? Kata Sa'ad, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, ini saya di sini orang yang kaya, harta saya banyak, saya ini sudahlah. Saya ingin separuh dari harta saya bagi untuk kamu. Saking cintanya kan. Nanti salah satu dari istri saya akan saya ceraikan, nanti kalau sudah selesai iddahnya, silakan kamu nikahi. Saking begitu cintanya, saking begitu sungguh-sungguhnya ya kepada saudaranya orang-orang Muhajirin ya. Begitulah sikap itharnya Sa'ad bin Rabi' sampai dia rela menawarkan separuh hartanya, padahal dia orang kaya, hartanya banyak. Rela mau menceraikan istrinya kalau memang mau. Tapi apa kata Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf bukan bau menerima saja ya. Jadi beliau juga punya izah ya, orang pintar, orang hebat. Dia berpikir nanti saya juga bisa usaha itu kan. Maka ketika ditawarin harta, beliau mengatakan apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dullani ala suq. Apa kata Abdurrahman? Ya semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Cukuplah, saya tidak mau menerima itu, cukuplah kau tunjukkan aku ke pasar. Jadi ternyata Abdurrahman bin Auf ini bukan orang sembarang ya, orang yang punya jiwa bisnis ya, yang bisa ngelihat peluang-peluang ya bisnis, ngelihat sesuatu, wah ini apa bisa jadi uang gitu ya. Maka ketika Abdurrahman ditawarin bagaimana, mau nggak ngambil separuh hartanya Sa'ad bin Rabi', dia nggak mau, cukuplah kau terima kasih. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Udahlah, cukuplah kau tunjukkan aku ke pasar. Lalu Abdurrahman bin Auf dikasih tahu pasarnya di mana. Kemudian sampai situ, kemudian beliau mulai berbisnis, berusaha. Tidak lama kemudian udah jadi orang kaya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi ya pelajaran yang penting juga ya kita harus punya. Jadi harusnya gini. Orang-orang yang kaya juga harus peduli kepada orang yang miskin. Harusnya begitu. Tapi orang yang miskin juga jangan cari kesempatan. Harus ada ihtar juga.
Jadi bagusnya kan begitu. Memang itulah hebatnya Islam. Makanya pernah saya itu dengerin nasihat dari guru saya. Ketika beliau ngasih nasihat, ya diantaranya, kalau kamu jadi ustadz atau jadi guru, lalu kamu itu menentukan tarif, harus bayar segini, harus bayar segitu, kamu salah juga. Karena kamu tidak boleh itu niat mengajar, niat menyampaikan ilmu untuk untuk mencari kedudukan, mencari harta. Tapi kalau ada masyarakat yang nyuruh kamu ajar, atau ada sekolah, atau ada lembaga, lalu kamu juga tidak dihargai, ya nggak memikirkan si masyarakatnya bagaimana, ustadznya juga atau gurunya juga punya keluarga, punya anak, dia butuh untuk transport. Kalau ya salah juga masyarakatnya. Bagusnya gimana? Bagusnya itu tadi, guru-guru juga jangan menghargai ilmunya, niatkan untuk karena Allah, tapi masyarakatnya juga harus bersikap bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Walaupun kalau secara hukum ya boleh saja. Karena setiap sesuatu yang memberi manfaat itu ya boleh ya. Jadi mau gini, kalau kita jadi imam kemudian mendapat bayaran itu boleh. Kenapa? Karena ada manfaat yang dirasakan oleh orang banyak. Tapi kalau kita sholat sendiri, nah itu nggak boleh. Jadi begitu kalau konsepnya. Setiap sesuatu yang bisa memberi manfaat itu pada dasarnya boleh mengambil mukafaah. Ya, ini tapi idealnya jangan kayak gitu. Idealnya tadi bagusnya itu guru-guru ya di sekolah, di pesantren dan seterusnya, itu bagusnya ya sudah, dia mengamalkan, menyampaikan ilmunya, tapi para masyarakat yang merasakan itu harusnya juga peduli. Sehingga terjadi apa tadi? Kayak Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf itu sebetulnya ya ditawarin juga dia nggak mau. Kemudian Sa'ad bin Rabi juga mau memberi. Ya seperti itu bagusnya. Jadi begitulah gambaran betapa orang-orang Ansor begitu ihtar memprioritaskan saudara-saudaranya orang Muhajirin. Wa wasala al-itharu bil Ansar ridwanullah alaihim annahum kanu yaqtari'una fi suknil Muhajirin ladaihim. Bal wasala bihim al-ithar ila an qalu lirrasul in syi'ta fakhudh minna manazilana. Jadi begitulah hebatnya orang-orang Ansor, sampai itharnya lebih memprioritaskan saudara-saudaranya itu, sampai mereka digambarkan melakukan qur'ah, yaqtari'una fi suknil Muhajirin. Mereka itu sampai melakukan qur'ah, yaitu undian, demi untuk mendapatkan kesempatan menempatkan saudara-saudaranya orang Muhajirin ini mau tinggal bersama mereka sampai mereka melakukan qur'ah. Ini memang kalau dipikir di zaman sekarang memang nggak ketemu ya kan. Dimana masyarakat sudah masing-masing udah begitu egoisnya, nggak peduli sama yang lain. Tapi ternyata dulu pernah ada orang-orang yang luar biasa itu. Sampai mereka ingin mendapatkan kesempatan membantu saudaranya. Di sini mereka melakukan qur'ah, yaitu undian demi untuk bisa memberikan kesempatan tempat kepada saudara-saudaranya. Jadi mereka berlomba-lomba, ya kan? Bahkan itu sudah diawali dari apa? Dari Nabi Muhammad datang itu, dari perjalanan dari Kuba sampai ke Madinah itu Nabi Muhammad itu ditawarin terus supaya Nabi Muhammad mau tinggal bersama mereka, mau pokoknya kami akan jamin, akan bantu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan ini onta berjalan, ini ada yang mengendalikan. Maksudnya Allah yang akan ngatur di mana. Begitu sudah dekat muter-muter udah sampai di kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad juga dijadikan rebutan, ayo tinggal di rumah kami, rumah kami. Terus kata Nabi Muhammad, apa kata bagaimana kata beliau, ar-rajulu ma'arrahilatihi. Ya orang itu akan berhenti bersama kendaraan atau bersama tunggangannya. Akhirnya berhentilah di rumahnya Abdurrahman bin
di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ini gambaran mereka itu begitu bersungguh-sungguhnya untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya dari kalangan orang Al-Muhajirin. Sekarang kita akan baca beberapa poin ya terkait dengan apa sih pelajaran yang bisa diambil dari kisah mempersaudarakannya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Pelajaran yang pertama, bahwa sejumlah banyak dari orang-orang Muhajirin yang datang kepada saudaranya di Madinah, orang-orang Ansar, mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi Nabi Muhammad SAW telah menemukan cara ya, dikatakan hillan jadriyan, yaitu satu solusi yang radikal. Nah, jadri itu namanya radikal yang ekstrim dan merubahnya menjadi sebuah ukhuwah Islamiyah yang unik, yang tumbuh dari hati yang mempunyai keistimewaan dengan kejujuran, kesetiaan dan dekat kepada Allah. Nah, ini pelajaran pertama. Ini bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya keistimewaan yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad punya solusi yang luar biasa yang mungkin tidak dilakukan oleh yang lain. Zaman itu apalagi nggak ada kepikiran. Orang sudah bersaudara dengan agama itu ya sudah bersaudara kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi Nabi Muhammad ingin lebih dari itu. Karena Nabi Muhammad punya pandangan bahwa ini orang Muhajirin yang merasa kesulitan dengan berbagai macam problem, dengan orang Ansor ini yang juga tidak ada yang punya potensi untuk konflik juga, akhirnya mereka disatukan jadi satu. Dan itu ternyata menjadi solusi yang sangat efektif ya, yang sangat baik, sehingga merubah suasana itu menjadi yang dulunya mereka orang-orang baru itu menjadi begitu dekat ya, menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam ya, yang unik, maksudnya yang sangat khusus ya, yang ada kedekatan karena tumbuh dari hati, dari kejujuran dan kesetiaan. Ya itulah, harusnya memang persaudaraan itu yang baik itu tumbuh dari iman ya, dari keimanan. Karena biasanya persaudaraan, persatuan yang dibangun berdasarkan kepentingan itu ya nggak akan lama ya, dan rawan terjadi konflik gitu kan. Mereka bersatu, deket-deketan, baik-baikan karena ada punya kepentingan yang sama ya. Ketika kepentingan itu sudah tidak ada ya, mereka akan kecewa, lalu mereka akan bermusuhan. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW membangun persaudaraan ini bukan dari kepentingan duniawi, tapi apa? Berdasarkan kejujuran, kedekatan kepada Allah, yaitu ukhuwah berdasarkan akidah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kata Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a ilaihi bisahri wal huma. Persaudaraan dan kasih sayang antara orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Apabila ada bagian yang sakit, maka bagian yang lain ikut merasakannya, ikut demam, ikut nggak bisa tidur dan seterusnya. Ini dasarnya seperti itu, sehingga persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansar itu memang berdasarkan agama yang sangat kuat ya, bukan karena kepentingan. Pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad SAW melakukan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar dengan orang-orang Ansar itu menunjukkan betapa pentingnya bersaudara. Dan persaudaraan bagi umat Islam adalah nikmat yang sangat agung. Sebagaimana ditemukan atau
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa persaudaraan ini adalah nikmat yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang setelah masuk Islam. Jadi maksudnya kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan hal ini, yaitu mempersaudarakan orang Muhajir dan Ansor, karena nikmat bersaudara itu nikmat yang sangat agung. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah kalian atas nikmat Allah. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah mendekatkan, Allah melenturkan antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian semua menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa khufrati minan nari. Padahal dulu kalian sudah ada di pinggir jurang neraka. Fa anqadzakum minha. Lalu Allah selamatkan darinya. Jadi digambarkan oleh Al-Qur'an ini bahwa dulu sebelum mereka itu mendapatkan hidayah Islam, sebelum jadi orang muslim, sebelum sampainya dakwah kepada mereka itu saling bermusuhan. Di antaranya disebutkan apa? Orang-orang Ansor itu di Madinah ada dua suku yang sudah lama bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Tapi setelah mereka masuk Islam, datang dakwah kepada mereka menjadi muslim, lalu mereka saling apa? Ikhwana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah kalian dulu ketika kalian masih saling bermusuhan, lalu dengan Islam lalu kalian saling mencintai dan kalian menjadi bersaudara. Dan padahal dulu kalian sudah ada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan dengannya. Jadi maksudnya di antara faedah atau hikmah orang itu bersaudara ya menjadi orang itu selamat dari jurang neraka. Maksudnya kalau mereka itu dalam keadaan kafir, kemudian saling bermusuhan, lalu sampai mati, semuanya mereka akan masuk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan sehingga mereka kemudian menjadi bersaudara. Saya akan baca lanjutannya. Disebutkan bahwa persaudaraan dan iman itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Karena ukhuwah yang tidak ada keimanan maka tidak akan membawa kemaslahatan. Sebagaimana iman yang tidak berukhuwah juga tidak akan abadi. Jadi maksudnya antara persaudaraan dan keimanan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi kalau ada orang beriman tapi nggak ada ukhuwah, ya imannya itu berarti tidak efektif. Karena harusnya orang dengan keimanan itu orang itu akan tumbuh ukhuwah. Disebutkan wa kaifa yumkinu an yastaqimal iman bila ukhuwah. Bagaimana keimanan itu akan lurus apabila tidak ada ukhuwah. Dan begitu juga ukhuwah yang tidak disertai dengan keimanan ya ukhuwah yang dibangun karena kepentingan-kepentingan itu ya sebentar juga akan selesai gitu ya. Termasuk ukhuwah dengan kerabat. Kerabat ini ya sangat rentan juga ya. Kalau betul-betul nggak ada rasa keimanan itu, kerabat itu ada kepentingan. Kadang bisa jadi cekcok, berebut ini, berebut itu. Kadang malah lebih baik dengan orang-orang lain ya. Dia bisa akrab, bisa rukun dengan orang lain yang bukan siapa-siapa. Tapi dengan saudara sendiri itu bisa musuh ya kan. Kenapa? Karena ya tadi nggak ada garansi. Jadi kedekatan persaudaraan yang dibangun bukan karena agama itu sangat rapuh, apalagi sampai kepada kerabat pun kadang-kadang seperti itu. Kerabat itu ya ketika mereka tidak dibingkai dengan agama bisa-bisa ya cekcok terus gitu kan. Iri ya berbagai macam lah gitu kan. Kadang-kadang bisa lebih baik dengan orang lain daripada dengan saudara sendiri. Makanya ada kata-kata dari Syekh Hasan Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina waladin.
saudara-saudara kita yang seiman itu kadang-kadang lebih kita cintai dari keluarga dan anak-anak. Kenapa? Li'anna ahlana yadzakkirunana bid-dunya. Karena biasanya keluarga itu ya terkait mengingatkan dengan urusan-urusan dunia. Wa ikhwanuna yadhkurunana yudzakkirunana bil akhirah. Tapi saudara-saudara yang seiman itu mengingatkan tentang akhirat. Jadi kalau kata Syekh Hasan Basri, ini orang yang sangat soleh gitu, yang mengukur segala sesuatu itu bukan urusan dunia tapi urusan akhirat. Kata beliau, saudara-saudara seiman itu lebih kita cintai. Kenapa? Karena saudara-saudara seiman itu akan mengingatkan kita, membawa kita tentang akhirat. Tapi untuk saudara-saudara darah, sekerabatan itu kadang-kadang ya mengingatkan kita tentang urusan dunia. Tapi tentu saja alangkah baiknya kalau sudah kerabat dan dia orang yang baik. Jadi mempersaudarakannya double. Satu karena dia memang kerabat, secara darah itu ada hubungan ya. Kemudian dia juga orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang yang beriman. Tentu dia akan memprioritaskan saudaranya ya. Karena motivasinya double, motivasi karena kerabat, motivasi karena keimanan. Satu lagi pelajarannya. Al-bad'u bil mu'akhati yadullu ala syumulil Islam li umurid dini wad dunya. Fa kaifa fa kama ihtamal Islamu bi alaqatil abdi bi rabbih min khilali bina'il masjid ihtamma bi iqamati alaqatil abdi bi akhil muslim min khilalil mu'akha. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai membangun masyarakat dengan membangun masjid tadi, lalu setelah selesai membangun masjid, lalu membangun persaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor itu, ini menggambarkan betapa Islam itu sempurna. Islam itu agama yang bukan hanya mementingkan hubungan antara hamba dengan Tuhan ya. Jadi kan dibangun masjid itu kan adalah sarana untuk beribadah, di mana seorang hamba berhubungan, melakukan pendekatan kepada Allah SWT, atau yang kerennya bahasa hubungan vertikal. Tapi Islam tidak mencukupkan itu. Islam juga mempedulikan, memperhatikan hubungan sesama, horizontal. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid supaya mereka hubungannya dengan Allah itu bagus ya, lalu Nabi Muhammad segera menyusuli dengan membangun persaudaraan supaya hubungan antara sesama mereka juga bagus, ya kan? Makanya kata Allah SWT, "Duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Jadi dimanapun orang itu akan ditimpa suatu kehinaan, maksudnya tidak akan baik ya, kecuali mereka bisa membangun dua hal ini. Membangun hubungan dengan Allah, kemudian membangun dengan hubungan dengan sesama. Ya kita berusaha bagaimana dengan Allah juga ibadahnya rajin, dengan sesama juga baik gitu. Ya gimana caranya? Ya itu harus diupayakan. Jangan sampai kita itu soleh banget itu, tapi orang nggak pernah kenal ke masjid. Nanti pas datang adzan, datang umat ke masjid, tapi nggak pernah kenal, nggak pernah nyapa, nggak pernah peduli. Nggak bisa kayak gitu. Harusnya justru karena kita punya hubungan dengan Allah baik, maka kita punya nilai, punya manfaat juga dirasakan kebagian orang lain. Minimal apa? Kita bersedekah dengan apa? Kata Rasulullah SAW, kullu sulama, setiap kita ini punya sendi-sendi dalam tubuh kita, yang masing-masing sendi itu harus disedekahi. Dan sendi-sendi dalam tubuh kita itu terdiri dari 360. Dan masing-masing persendian itu harus kita sedekahi. Tapi Allah sudah buatkan cara-cara bersedekah yang sangat banyak. Di antaranya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum kepada saudara kamu juga sedekah. Kemudian mengangkat orang, membantu orang, menyapa, mengambil sesuatu yang mungkin mengganggu. Dikatakan al-imanu sab'un wa sab'una su'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Yang paling pokoknya adalah kalimat tauhid. Yang remeh-remehnya adalah apa? Mengambil kotoran atau hal-hal yang mengganggu.
mengambil sesuatu yang mengganggu di perjalanan atau di jalan. Dan malu itu bagian dari keimanan. Itu semua akan menjadi sedekah. Dalam riwayat lain, untuk atas nama sedekah 360 mifsal atau persendian ini, diantaranya apa? Cukuplah dengan melakukan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu sudah bisa menjadi penebus atau untuk memenuhi sedekah anggota tubuh kita atau persendian-persendian dalam anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bila ada yang mau ditambahkan, monggo. Bila sudah pintar semua, kita tutup dengan doa. Oh, silakan. Maka oh iya iya baik. Baik. Jadi kita sudah mempelajari sebelumnya, orang Madinah itu sudah sekian banyak yang masuk Islam. Pertama, orang-orang Madinah ketika datang ke Mekah melakukan haji atau kunjungan itu, Nabi Muhammad sudah menemui mereka. Sampai mereka kemudian melakukan satu baiat, yaitu beberapa orang sudah menyatakan masuk Islam, mendukung Nabi Muhammad SAW. Itu pada baiat yang pertama. Hanya sekian banyak orang, hanya sedikit orang, 12 atau berapa orang. Lalu mereka balik ke Madinah. Nah, jadi pulang haji, waktu berangkat hajinya, jadi dua haji sudah ada. Tapi hajinya masih zaman yang sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu mirip-mirip juga, ya kan? Jadi mereka ketika berangkat haji, mereka melakukan haji, Nabi Muhammad menemui mereka, menawarkan bahwa saya adalah seorang nabi ini. Lalu mereka percaya. Lalu mereka menyatakan setia, membaiat artinya sudah masuk Islam. Lalu mereka pulang ke kampungnya, ke Madinah. Nanti tahun berikutnya, tahun haji, musim haji berikutnya, ini yang 12 orang itu ternyata bukan setelah pulang itu diam, mereka juga dakwah, mengajar lagi itu. Wah, bahwa di Mekah ini sudah ada orang namanya begini, ciri-cirinya begini, dialah nabi yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya orang yang 12 ini, yang sekian orang itu mengajak juga yang lain. Maka tahun berikutnya itu mereka datang lagi ke Mekah untuk haji sekaligus membawa rombongan yang mau masuk Islam. Baru setelah itu pada baiat yang kedua ini kemudian Nabi Muhammad sudah dikasih garansi. Pokoknya kami sudah siap menerima kedatangan baginda Nabi. Baginda Nabi tinggal di sana, akan kami begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum datang itu sudah ditunggu-tunggu. Karena memang saat mereka itu datang ke Mekah itu sudah sudah menyatakan mereka akan membantu Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW, dan mereka terus. Sehingga mereka sudah banyak yang nunggu-nunggu dan sudah masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga mengutus beberapa da'i. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah itu sudah mengutus beberapa orang untuk menyampaikan dakwah di sana. Di antaranya ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Nabi Muhammad untuk ke Madinah untuk menyampaikan dakwah, membantu dengan orang-orang yang sudah berbaiat tadi. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah itu sudah tahu, sudah ditunggu-tunggu. Dan orang-orang yang berhijrah itu caranya bukan Nabi Muhammad dulu. Jadi beberapa orang yang hijrah itu sudah berangkat dulu. Ibaratnya seperti kalau kita sebagai seorang nahkoda itu sesudah semua anak buahnya selamat baru dia kan keluar dari situ. Jadi Nabi Muhammad SAW juga begitu. Begitu para sahabat sudah berhijrah semua, baru Nabi Muhammad terakhir dengan Abu Bakar, ya kan? Nyusul. Sehingga mereka semua sudah tahu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Ya. Baik, terima kasih atas kesertaannya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.